Pertandingan paling gila musim ini. Di tengah hujan deras dan stadion tanpa penonton, Persib Bandung mengamuk di Maguwo Harjo. 3 gol tanpa balas menghantam gawang PSBS Biak. Permainan cepat, tekanan tanpa henti, dan performa luar biasa dari Andrew Jung hingga Barus membuat pelatih PSBS terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Malam hujan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, menjadi saksi pertandingan paling gila musim ini. Tanpa penonton dan di bawah derasnya hujan, Persib Bandung benar-benar mengamuk. Skuad asuhan Boyan Hodak tampil garang sejak menit awal, menekan tanpa henti dan mengurung PSBS Biak di wilayah pertahanannya sendiri. Gol pembuka dari Andrew Jung lewat titik penalti menjelang akhir babak pertama menjadi pemantik semangat. Lalu di babak kedua, 2 tambahan gol dari William Barros dan Luciano Guaicochea menegaskan dominasi Maung Bandung yang tak terbendung malam itu. PSBS Biak nyaris tak punya ruang untuk bernapas. Pertahanan mereka dibombardir dari segala arah. Bahkan, pelatih PSBS terlihat terkejut dan hanya bisa menggelengkan kepala melihat permainan cepat dan pressing tinggi Persib yang begitu disiplin. 3 gol tanpa balas di tengah hujan deras, tanpa sorak bobotoh, membuktikan satu hal. Mental juara Persib Bandung tetap menyala, dimanapun mereka bermain. Malam di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, terasa berbeda dari biasanya. Hujan turun deras sejak menjelang kick-off, membuat udara lembab dan rumput lapangan tampak licin berkilau di bawah sorot lampu stadion. Tanpa gemuruh penonton di tribun, karena laga ini digelar tanpa kehadiran supporter, suasana terasa sunyi, namun bukan berarti sepi dari tensi pertandingan. Di tengah dinginnya hujan malam, para pemain Persib Bandung dan PSBS Biak berdiri tegak, siap menuntaskan misi mereka masing-masing. Persib datang ke Sleman dengan ambisi besar. Setelah catatan impresif di laga-laga sebelumnya, skuad asuhan Boyan Hodak ingin menjaga momentum kemenangan dan memperkuat posisi di papan atas klasemen Liga 1. Bagi Persib, kemenangan bukan sekadar soal 3 poin, tetapi juga pembuktian bahwa konsistensi bisa tetap dijaga meski bermain jauh dari dukungan langsung bobotoh. Sementara di sisi lain, PSBS Biak datang dengan semangat pantang menyerah. Tim asal Papua ini tahu betul bahwa menghadapi Persib adalah ujian berat. Namun, cuaca hujan dan kondisi tanpa penonton dianggap bisa menjadi keuntungan tersendiri. Tekanan dari tribun tidak ada, dan mereka bisa bermain lebih fokus, tanpa distraksi atmosfer stadion yang biasanya mendebarkan. Sebelum laga dimulai, awak media sempat mengabadikan momen menarik ketika para pemain kedua tim melakukan pemanasan di bawah gerimis halus. Genangan kecil mulai terlihat di beberapa sudut lapangan, namun wasit memastikan pertandingan tetap bisa dilanjutkan. Dari sisi Persib, Teja Paku Alam terlihat memeriksa kondisi sepatu dan gloves-nya berulang kali, memastikan grip tetap kuat di permukaan lapangan yang licin. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Boyan Hodak menegaskan pentingnya fokus sejak menit pertama. Kami tahu kondisi lapangan tidak ideal, tapi justru disinilah karakter tim diuji. Hujan, tanpa penonton, semua itu bukan alasan. Kami datang untuk menang. Ujarnya singkat namun tegas. Bagi para pemain Persib, suasana tanpa sorakan bobotoh terasa janggal. Namun motivasi tetap menyala. Di balik tribun yang kosong, kamera-kamera televisi menyorot wajah-wajah penuh determinasi. Andrew Jung menatap lurus ke arah gawang PSDS, sementara William Barros dan Mark Locke terlihat saling berkomunikasi, membahas taktik cepat untuk membuka ruang di awal laga. Ketika peluit tanda kick-off dibunyikan, rintik hujan masih turun lembut. Namun di tengah guyuran air dan sepi penonton, hanya satu hal yang terdengar jelas, semangat Persib yang membara. Laga pun dimulai dalam suasana yang sunyi, dingin, namun syarat gengsi. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, Persib Bandung langsung menunjukkan karakter agresifnya. Hujan yang semakin deras membuat bola sering terpental liar, namun justru dimanfaatkan Persib untuk menekan sejak detik pertama. Baru semenit laga berjalan, peluang emas langsung tercipta. Melalui skema serangan cepat dari sisi kanan, William Barros berhasil menembus pertahanan PSBS dan melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti. Bola mengarah tajam ke gawang, tapi Kadu, kiper PSBS, bereaksi cepat menepisnya. Sorak kecil terdengar dari bangku cadangan Persib, sementara Hodak berdiri di tepi lapangan memberi isyarat agar anak asuhnya tetap menekan. Meski tanpa dukungan sorakan penonton, tempo pertandingan terasa tinggi. Setiap kali bola jatuh ke genangan, pemain harus cepat menyesuaikan langkah. Mark Locke menjadi motor di lini tengah, mengatur ritme dan melepaskan beberapa umpan terukur ke depan.
Di menit ke-6, Klok mencoba keberuntungannya lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras, sedikit melambung di atas mister gawang. Hujan deras tidak mengurangi intensitas Persib, justru membuat ritme mereka makin cepat, seperti berlomba dengan waktu sebelum lapangan semakin berat. Menit ke-17 menjadi momen menegangkan. Tom Haye, yang dikenal dengan akurasi tendangan jauhnya, melepaskan sepakan roket dari jarak sekitar 25 meter. Bola meluncur deras, sempat mengenai tanah licin, lalu menghantam tiang gawang dengan suara nyaring. Nyaris gol indah tercipta di tengah guyuran hujan. Ekspresi kecewa terlihat di wajah Tom Haye, tapi semangatnya tak surut sedikit pun. Di sisi lain, PSBS Biak terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Bola-bola umpan panjang mereka kerap terhenti di tengah genangan air atau dipatahkan oleh Patricio Matricardi dan Federico Barros yang tampil solid di lini belakang Persib. Setiap kali PSBS mencoba membangun serangan, pressing cepat dari Eliano Reindenus dan Kakang Rudianto membuat bola kembali dikuasai Maung Bandung. Menit demi menit berlalu, dan Persib terus membombardir pertahanan PSBS. Meskipun kondisi cuaca semakin buruk, mereka tetap sabar mencari celah. Kombinasi apik antara Barros, Klok, dan Andrew Jang membuat PSBS beberapa kali berada dalam tekanan berat. Bahkan di menit ke-40, Barros sempat punya peluang emas lagi, tapi umpannya ke arah Jang berhasil dipotong bek PSBS tepat waktu. Hujan, lapangan licin, dan suasana sunyi tanpa penonton seolah menguji mental kedua tim. Namun satu hal jelas, Persib tampil dominan sejak awal, tak terpengaruh kondisi apapun. Babak pertama pun menjadi panggung uji karakter bagi Maung Bandung, sebuah pembuka yang menunjukkan bahwa semangat juara tak selalu butuh sorak dari tribun. Hujan di Sleman semakin deras ketika pertandingan memasuki menit ke-20. Namun semangat pemain Persib Bandung tak sedikit pun mereda. Lini selang Maung Bandung tampil begitu cair, terus menekan pertahanan PSBS Biak yang tampak mulai kewalahan. Setiap kali bola dikuasai oleh pemain Persib, tempo permainan langsung meningkat. Umpan-umpan cepat dari kaki ke kaki terus mengalir di antara barisan tengah, dengan Mark Klok dan Tom Haye menjadi pengatuh serangan utama. Lapangan yang licin membuat bola sering memantul tidak terduga, tetapi itu justru dimanfaatkan Persib untuk menciptakan peluang berbahaya. Pada menit ke-23, Andrew Jung berhasil memanfaatkan kesalahan umpan pemain belakang PSBS. Ia menusuk dari sisi kiri, melewati dua pemain lawan, lalu melepaskan tembakan mendatar. Sayangnya, bola masih bisa diblok oleh Kadu, kiper PSBS yang tampil luar biasa malam itu. Hujan semakin deras dan genangan mulai terbentuk di beberapa sisi lapangan. Namun para pemain Persib tetap sabar membangun serangan. Tekanan datang bertubi-tubi. William Barros beberapa kali melakukan pergerakan diagonal yang merepotkan bek PSBS. Sementara Sadil Ramdhani di sisi kanan terus mengirim umpan silang ke kotak penalti. Namun sayang, bola selalu gagal dimaksimalkan. Entah terpeleset, salah kontrol, atau terlalu deras karena lapangan yang licin. Memasuki menit ke-30, serangan Persib semakin gencar. Tom Haye kembali mencoba peruntungan dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya kali ini sedikit melenceng di sisi kiri gawang. Suara teriakan dari bangku cadangan menggema di tengah stadion yang sunyi, memberi dorongan moral di tengah derasnya hujan. Pelatih Boyan Hodak terlihat tak bisa duduk tenang. Ia berdiri di pinggir lapangan dengan jas hujan tipis, bertepuk tangan setiap kali timnya melancarkan serangan. Sementara itu, PSBS Biak benar-benar terkurung di wilayahnya sendiri. Aliran bola ke lini depan nyaris tak pernah berhasil melewati garis tengah. Setiap kali mereka mencoba menyerang balik, pressing cepat dari Reinders dan Kakang Rudianto langsung menghentikan laju mereka. Permainan PSBS tampak kehilangan arah, dan satu-satunya penyelamat mereka sejauh ini adalah performa brilian sang kiper, Kadu. Menjelang menit ke-40, suasananya makin tegang. William Barros kembali mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan terobosan dari Klok. Namun, bukannya menembak langsung, Barros memilih mengirim umpan silang ke arah Andrew Jung. Keputusan itu ternyata fatal. Umpannya berhasil dipotong oleh bek PSBS. Momen itu membuat Hodak sempat menepuk kepalanya dengan ekspresi kecewa. Tak lama berselang, Kadu kembali melakukan penyelamatan penting di menit ke-42. Kali ini, ia menepis sepakan keras Barros yang nyaris saja membuat Persib unggul. Di tengah lapangan yang tergenang, di bawah derasnya hujan dan tanpa sorak penonton, Persib tetap menunjukkan dominasi mutlak.
Tapi hingga waktu normal babak pertama hampir habis, skor masih kacamata. Namun, situasi menegangkan terjadi di penghujung babak pertama. Patricio Matricardi terjatuh di dalam kotak penalti setelah duel udara dengan bek PSBS. Wasit sempat membiarkan permainan berlanjut, tapi kemudian menghentikan laga untuk melakukan pemeriksaan VAR. Seluruh pemain menahan napas, menunggu keputusan penting di tengah guyuran hujan yang tak kunjung reda. Ketika hujan belum juga berhenti dan menit ke-45 sudah menunjukkan penghujung babak pertama, semua perhatian tertuju pada layar VAR di sisi lapangan. Wasit tampak serius memeriksa insiden jatuhnya Matricardi di kotak penalti PSBS Biak. Kamera televisi menyorot wajah para pemain Persib yang menunggu dengan tegang, sementara dari bangku cadangan Boyan Hodak menatap tajam ke arah lapangan, berharap keputusan menguntungkan timnya. Beberapa detik terasa seperti menit. Hingga akhirnya, wasit menunjuk titik putih. Persib mendapatkan hadiah penalti. Keputusan itu langsung disambut dengan sorakan kecil dari ofisial dan pemain cadangan yang berdiri di pinggir lapangan. Tanpa penonton, suara mereka menggema jelas di bawah hujan, seolah menggantikan teriakan bobotoh yang biasanya memenuhi stadion. Tanggung jawab besar pun jatuh ke kaki Andrew Jung. Penyerang jangkung asal Korea Selatan itu menatap bola dengan fokus tinggi. Lapangan licin membuat pijakan sulit, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia mundur 3 langkah, menghela napas panjang, dan menatap lurus ke arah gawang. Di seberang sana, Kadu, sang kiper PSBS yang tampil gemilang sejauh babak pertama, bersiap menebak arah tendakan. Peluit dibunyikan. Andrew Jung menendang ke arah kanan bawah. Kadu melompat ke sisi berlawanan. Gol! Bola meluncur mulus menembus jaring gawang PSBS Biak. Persib akhirnya memecah kebuntuan di penghujung babak pertama. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Persib Bandung, tepat saat hujan semakin deras mengguyur Maguwo Harjo. Andrew Jung berlari ke pinggir lapangan sambil mengepalkan tangan, menatap langit yang basah oleh hujan, seolah menumpahkan seluruh emosi yang tertahan. Rekan-rekannya datang menghampiri, merangkulnya di tengah rintik air. Di sisi lapangan, Boyan Hodak mengangkat tangannya tinggi, sebuah ekspresi lega setelah babak pertama yang mendebarkan. Setelah gol itu, pertandingan nyaris tidak menyisakan banyak waktu. PSBS mencoba melakukan serangan cepat sebelum peluit pelang habis. Namun lini belakang Persib yang dikomandoi Barba dan Matricardi berhasil menutup setiap celah. Hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama usai, skor tetap 1-0 untuk Persib Bandung. Hujan deras, stadion yang kosong, dan suara bola yang membentur tanah menjadi satu-satunya latar suara di akhir babak ini. Meskipun tanpa riuh penonton, tensi laga terasa penuh emosi. Gol Andrew Jung bukan hanya menjadi pembuka kemenangan, tapi juga bukti bahwa mental dan fokus adalah kunci di situasi ekstrim seperti ini. Ketika pemain berjalan menuju ruang ganti, kamera menyorot wajah Hodak yang tersenyum puas. Bukan hanya karena keunggulan sementara, tapi karena timnya berhasil mengendalikan permainan dalam kondisi paling sulit. Dingin, licin, dan sunyi. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Persib Bandung 1-0, membuka jalan bagi kisah dominasi mereka di babak kedua. Babak kedua dimulai dengan hujan yang masih mengguyur deras. Lapangan Maguwo Harjo terlihat semakin berat. Genangan air di beberapa titik membuat bola sulit bergulir mulus. Meski begitu, semangat kedua tim tak surut. Persib Bandung memulai paruh kedua dengan melakukan sejumlah pergantian pemain yang cukup strategis. Sadil Ramdhani ditarik keluar, digantikan oleh Beckham Putra, sementara Berguinho diganti oleh William Marsilio. Boyan Hodak tampak ingin menambah kreativitas dan kecepatan di lini tengah untuk mempertahankan dominasi. Di sisi lain, PSBS Biak juga tak tinggal diam. Pelatih mereka menarik keluar Hwang Myong-hen dan memasukkan Arif Budiono, berharap bisa menambah tenaga baru untuk membangun serangan dari sisi sayap. Meskipun tertinggal 0-1, PSBS mencoba bangkit dengan pola permainan yang lebih berani. Mereka menekan lebih tinggi, memaksa Persib untuk sedikit menurunkan tempo di awal babak kedua. Menit ke-49, PSBS mendapatkan peluang pertamanya yang cukup berbahaya. Sebuah umpan silang dari sisi kanan berhasil disambut sundulan oleh striker PSBS, namun bola mengarah tepat ke pelukan Teja Paku Alam. Kiper Persib itu tetap sigap meski visibilitas terganggu oleh hujan dan sorot lampu yang memantul di permukaan lapangan. 3 menit kemudian, PSBS kembali mengancam lewat situasi sepak pojok.
Tendangan pendek mereka menghasilkan kemelut di depan gawang dan sempat ada sundulan on target yang hanya melambung tipis di atas mistar. Dari tepi lapangan, Hodak tampak memberi instruksi keras, meminta anak asuhnya untuk segera mempertegas pengawalan di dalam kotak penalti. Persib kemudian kembali menyesuaikan tempo. Mereka tak mau kehilangan momentum dan memilih bermain lebih sabar. Mark Klok mulai kembali mengambil kendali permainan, mengatur arus bola dengan presisi. Di sisi depan, Andrew Jung dan William Barros tampak lebih aktif mencari ruang di antara bek PSBS yang mulai kelelahan. Meski hujan semakin deras, determinasi Persib justru semakin kuat. Mereka tahu hanya tinggal satu peluang tambahan untuk memastikan kemenangan yang lebih aman. Memasuki menit ke-54, Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya. Setelah beberapa menit ditekan PSBS, mereka melancarkan serangan balik cepat yang nyaris membuahkan hasil. Beckham Putra yang baru masuk menjadi motor serangan baru, menggiring bola melewati dua pemain sebelum melepaskan umpan terobosan ke arah William Barros. Sayangnya, finishing Barros masih melambung di atas mistar. Namun tekanan Persib tidak berhenti di situ. Serangan cepat berikutnya benar-benar membuahkan hasil. Menit ke-58, skema umpan 1-2 antara Mark Klok, William Marsilio, dan Barros berjalan sempurna. Barros yang menerima bola di sisi kanan berlari cepat, sedikit menggocek bek PSBS, lalu melepaskan tembakan keras mendatar ke arah kiri gawang. Bola meluncur deras menembus jaring meski sempat menyentuh ujung jari kadu. Gol! Persib menggadaikan keunggulan menjadi 2-0. Hujan semakin lebat, namun kegembiraan pemain Persib begitu terasa. Di tengah stadion yang kosong, mereka saling merangkul, tepuk tangan terdengar menggema di udara malam yang dingin. Sementara itu, wasit sempat melakukan pengecekan VAR untuk memastikan posisi Barros tidak offside. Setelah beberapa detik menegangkan, keputusan pun keluar. Gol sah. PSBS mencoba merespons dengan meningkatkan intensitas permainan. Namun lini tengah mereka sulit menembus pressing Persib yang disiplin. Tom Hai dan Klok terus menutup ruang, sementara Barba tampil kokoh di belakang. Serangan balik Persib justru makin berbahaya. Setiap kali bola direbut, transisi cepat mereka langsung mengancam. Bagi Boyan Hodak, gol kedua ini menjadi titik tenang. Di bawah jas hujan yang basah kuyup, beliau memberi tepuk tangan kecil kepada Barros yang baru saja mencatatkan namanya di papan skor. Persib kini unggul nyaman 2-0 di tengah derasnya hujan dan senyapnya stadion, membuktikan bahwa mental juara tetap bersinar meski tanpa sorak penonton.